saat teleponnya berulang kali berdering. Sementara itu seorang pria bertopeng berjas dokter memasuki kamar mayat. Mencari tubuh Mogang, pria itu mengeluarkan pisau bedah untuk menghilangkan mata Mogang. Tetapi sebaliknya, mata Mogang terbuka. Pria bertopeng itu lari ketakutan saat Mogang duduk. 호들갑스럽긴. Sepasang pengantin berkendara di sepanjang jalan, tetapi di kursi belakang duduk Grim Reaper dengan sabar menunggu saat seorang pengemudi truk tertidur di belakang kemudi dan melayang ke jalur yang akan datang. Pengantin pria dipaksa untuk berbelok di sekitar truk, menyebabkan mobil berguling. Saat Grim Reaper berjalan mendekati mobil, sebuah suara mengingatkannya bahwa dia tidak boleh menatap mata siapapun yang pernah jatuh cinta. Jika dia melakukannya, maka tragedi mengerikan akan menimpanya, dan Reaper menatap mata wanita itu. Ibu Mogang bergegas ke UGD, tapi ketakutan terburuknya dikonfirmasi saat Suwan dari usahanya yang gagal untuk menyelamatkan hidup Mogang. Dokter lain berlari ke arah mereka, ketakutan karena dia baru saja melihat Mogang di lorong. Namun tubuh Mogang sudah tidak ada lagi. Haram mencoba gantung diri, dan saat dia mendorong kursi, berita melaporkan bahwa Mogang masih hidup. Haram berjuang untuk mendapatkan pijakannya, tapi kursinya terlalu jauh. Haram terbangun karena anjing Mansu menjilati wajahnya. Mansu menjelaskan bahwa bukan pencuri. Anjing itu benar-benar menyelamatkan hidupnya. Mansu benar-benar percaya bahwa dia adalah seorang peramal, dan dia mendapatkan informasinya ketika dia masih di kantor polisi. Dia ingin Haram memberitahunya kapan anjingnya akan segera mati, tetapi anjingnya terus menggonggong di pintu. Jadi Mansu masuk dan berhasil menarik Haram tepat waktu. Haram menyuruhnya mengantarnya ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke sana, dia melihat Mogang yang dirasuki Reaper menunggu untuk menyeberang jalan. Haram memanggilnya Jun Opa, nama yang dia kenal selama masa kecilnya. Tapi Reaper Mogang hanya mendorongnya keluar, menyebabkan gelang benang merah robek dari pergelangan tangannya. Reaper Mogang terhuyung-huyung dan pingsan, dan Haram membawanya kembali ke rumah sakit. Meski masih ada peluru di otaknya, semua tes yang dijalankan pada dirinya kembali normal. Reaper Mogang bangun di ranjang rumah sakit untuk menemukan Suwan tertidur di sampingnya, masih memegang tangannya. Kembali ke percakapan mereka sebulan yang lalu di atap, dia mengatakan pada Mogang bahwa dia tidak sengaja mendekatinya. Tapi Reaper Mogang, yang akan kita panggil Black, ketika dia dalam bentuk Reaper memotongnya, bertanya-tanya mengapa melihatnya membuat hatinya melakukan hal-hal aneh. Haram telah memperbaiki gelang yang rusak, dan dia diam-diam memasuki kamar rumah sakit tempat Black yang lagi tidur, dan mengembalikan gelang itu ke Black yang sedang tertidur. Namun tiba-tiba Mogang bangun. Dia memohon padanya untuk mengingat siapa dia, dan Black menggeram padanya untuk keluar. Black meninggalkan rumah sakit dengan cara manusia biasa, tapi Haram mengikutinya, memohon Opa untuk mengingatnya. Kesal, Black akhirnya berhenti, menuntut untuk mengetahui apa yang diinginkan darinya. Saat dia mengoceh padanya, Black lari ke halte bus terdekat. Dia mencoba pergi dari Haram, tapi saat dia memerintahkan supir bus untuk bergegas pergi, pengemudi menolak sampai Black membayar ongkosnya. Haram pun sampai dan dia membayar kedua tarif bus mereka. Ibu Mogang marah ketika dia mengetahui bahwa putranya sekali lagi menghilang dari rumah sakit. Tapi telepon dari Haram meyakinkan semua orang bahwa dia bersamanya meskipun dia tahu persis kemana dia pergi. 만약 왜 치는 거야, 늙은이가? Black bergegas turun dari bus. Dia melangkah ke lemari yang duduk di sebelah truk yang bergerak dan menghilang, dan muncul di kamar mandi kantor polisi. Kwang Kyun terkejut melihat rekannya di sana dan tidak mengenakan apa-apa selain gaun rumah sakit, jaket dan sepatu boots.
Black menatapnya dan meminta bantuannya menemukan alamat pria yang dia cari. Alamat itu membawa Black ke ahjuma gerobak makanan yang menatap pakaian yang aneh. Black memiliki pandangan yang tertuju pada rentenir yang ada di sana. Si rentenir melihat Black dan Black dengan mudah menjatuhkan rentenir ke tanah. Tetapi dia menyadari bahwa dia bukanlah orang yang dia cari. Namun rentenir memiliki teman gangster dan mereka adalah orang yang sama yang dimuntahkan Mogang pada malam itu di restoran. Mereka menganggap Mogang sebagai detektif yang lemah, tetapi Reaper dengan mudah mengalahkan mereka semua. Berikutnya, yang dikunjungi Black adalah SMA perempuan karena ternyata orang yang dia cari memiliki saudara perempuan. Dan kemudian pergi ke toko untuk mengambil baju, dan Black menghilang melalui ruang ganti dan muncul kembali di kamar mandi sekolah. Black akhirnya ingat siapa nama manusianya. Black terganggu oleh aroma makanan dan tanpa bertanya, dia mulai memakan makanan detektif lain. Kwang Kyun menelpon karena ada pembunuhan yang harus mereka periksa. Wanita itu seorang dokter kepala di sebuah klinik kesehatan mental setempat. Penyerang adalah seorang pasien di rumah sakit tinggal di sana dengan nama samaran. Dan identitas si pembunuh adalah foto siswa sekolah yang terbakar sebagian, seorang siswa yang sangat mirip dengan Jun Opa. Black pergi ke rumah sakit melalui portal kamar mandi ajaibnya. Ketika para detektif menyadari bahwa Mogang sedang menuju ke arah mereka, mereka berasumsi bahwa dia akan muntah. Black mengejutkan semua orang ketika dia berjongkok di samping tubuh, menganalisis secara akurat cara brutal di mana wanita itu dibunuh. Dia bahkan mengambil sebagian dari usus wanita itu yang menyebabkan semua detektif lainnya muntah. 이상한 인간아. 이 새끼가 너 지금 뭐라 그랬어? 아주 고통스럽게 죽어가는 걸 시켜. 죽이는 건 주로 조직원이나 청부살인업자들. Ketika mereka dikirimi video, Black yang dengan mudah menjatuhkan sekelompok lusin pria, Kwang Kyun bertanya-tanya apakah Black benar-benar Mogang. Ibu Mogang khawatir bahwa luka tembak telah membuat anaknya amnesia. Bagi Suwan, kehilangan ingatan Mogang akan menjadi aset. Karena itu berarti dia akan melupakan percakapan mereka di atap. Mansu dengan senang hati memoles plat nama CEO barunya. Tetapi kegembiraannya dengan cepat pupus saat mengetahui bahwa Royal Insurance menyatakan kebangkrutan dan akan dijual. Haram pergi ke rumah seseorang di mana dia menggedor pintu sampai anak itu membiarkan Haram masuk. Haram mencari barang-barang wanita itu sampai dia menemukan sebuah paket tersembunyi di sudut. Saat dia membukanya, Haram terkejut bahwa itu adalah lencana, dompet, dan kunci detektif tua ayahnya. Dia melihat foto-foto di dompet, lalu mengeluarkan kertas lipat tua yang mengatakan bahwa mereka tahu ayah Haram tidak mati karena kehilangan pijakannya, dan penulis catatan itu meminta untuk bertemu dengan ibu Haram. Sebuah kilas balik menunjukkan Haram muda terkejut melihat bayangan kematian di sekitar ayahnya. Ayahnya bertanya apakah dia bisa melihat bagaimana dia akan mati. Haram muda menyentuh bayangan kematian dan mengungkapkan bahwa seseorang dengan tato laba-laba di tangannya akan mendorong ayah dari sebuah gedung. Dia pergi meskipun upaya putus asa muda Haram untuk membuatnya tinggal. Haram berlari ke rumah sakit setempat ibunya bekerja sebagai perawat. Dia juga melihat seorang pria dengan tato laba-laba menghilang ke kerumunan. Tetapi tidak ada yang mendengarkannya ketika dia bersikeras bahwa dia adalah orang yang membunuh ayahnya. Haram menyalahkan ibunya karena meninggalkan dia dan ayahnya, karena tidak menindaklanjuti bagaimana ayahnya meninggal. Ibu Mogang dan Suwan mengantar Black pulang. Haram menyadari bahwa Mogang harus bisa membantunya melacak orang yang awalnya menulis catatan itu. Gelap dan penuh badai, Black melihat keluar jendela saat seorang pria berjalan perlahan menuju rumah, meninggalkan jejak kaki berdarah di tengah hujan. Pria dengan langkah kaki berdarah memasuki rumah Mogang, dan itu tidak lain adalah Mogang dengan pakaian tempat dia terbunuh. Mogang menatap Black bertanya siapa dia. 한국말이 맞는 거잖아요. 딴 사람 같잖아. Menonton dari teleskop di seberang jalan adalah pria yang awal mencoba mengambil mata Mogang, dan di belakangnya ada dinding yang penuh dengan foto-foto Mogang. Di kilas balik mengungkapkan bahwa Mogang sebenarnya dibunuh bukan oleh pria yang menyanderanya,
tetapi oleh penembak jitu di bawah perintah seseorang. Saat Mogang jatuh ke tanah, setelah ditembak, dia melihat 3 sosok. Salah satunya bersumpah untuk menangkap seseorang dengan tangannya sendiri. Ini mungkin 3 Reaper, karena Black memberitahu Mogang yang bingung dan berdarah bahwa Mogang benar-benar mati hari itu. Mogang terus bertanya siapa pria itu, dan penampilan Black berubah menjadi bentuk Reaper yang sebenarnya. 뭘 받는다. 사사사님이 걔가 돼? 넌 반드시 내 손으로 잡. 그때 죽었어 한우가.